Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat malam, semangat, sukacita di dalam Tuhan, dalam pelayanan One Way Ministry. Selamat pagi, sampai ketemu lagi kita dengan kuasa firman yang seri ke-20 ini ya, akan berbicara mengenai doa yang penuh kuasa. Nah, tapi anehnya di sini ayat yang akan kita bahas bukan mengenai doa, saudara. Di sini Allah mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak, terima kasih, sebentar firman-Mu akan hamba-Mu sampaikan. Kami yakin Roh Kudus tolong tuntun kami berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu, bahwa jemaat-Mu terus mengalir dalam aliran kuasa firman-Mu yang menjadi rema-rema atas tubuh mereka, dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang setia kepadamu, karena Engkau sendiri yang menyertai mereka dan menuntun dalam seluruh kebenaran-Mu melalui pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima kuasa firman-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Semangat saudara. Nah, pada pagi hari ini biarlah kuasa firman ini bekerja. Nah, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita flashback dulu. Kita dicipta oleh Tuhan itu dari debu tanah, saudara. Ya, saya ingatkan lagi bahwa kita dicipta dari debu tanah. Kemudian kita itu dihembusi nafas hidup oleh Tuhan, baru kita bisa hidup, saudara. Jadi kalau kita mau berdoa yang penuh kuasa, kita harus ingat diri kita siapa. Diri kita siapa dulu, supaya doa-doa kita itu sesuai dan berkenan, sesuai dengan kehendak Sang Pencipta kita. Karena kalau kita tidak sesuai dengan yang menciptakan kita, kita itu termasuk barang yang aneh sekali, saudara. Umpama gini, saya akan cerita HP terus, saudara. Saya menciptakan HP. Saya menciptakan HP ini, saya cipta dia sesuai dengan keinginan saya, saudara. Ya, HP ini saya cipta sesuai dengan keinginan saya. Jadi kalau tidak sesuai keinginan saya, berarti ada yang error dari HP itu, ada yang salah dari HP itu. Kok tidak berjalan sesuai dengan yang saya inginkan sebagai pencipta. Nah, makanya kita sebagai ciptaan Tuhan, itu ada maksud Tuhan. Kita diciptakan itu untuk apa? Nah, itu kan pasti sesuai keinginan Allah, ya. Intinya begini, saudara. Kita dicipta itu sebagai pengganti Lucifer. Lucifer itu adalah malaikat Allah, malaikat yang tujuannya hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya. Itu kemudian dia berontak, ingin menyamai seperti Allah, dan dia menjadi kepala bapak-bapak pendusta sekarang, yaitu setan, ya saudara. Akhirnya Tuhan menciptakan manusia, tujuannya supaya mengganti posisi Lucifer, menjadi umat-umat pemuji bagi Tuhan. Sekarang begini, saudara, kalau kita namanya umat pemuji, tetapi kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang ingin kita puji, kan ya aneh toh, saudara. Iya kan? Jadi mamanya ini saya sama istri saya, pacar saya dulu ya. Nah, ini saudara. Aduh, kamu cantik, kamu pokoknya kamu nyenengkilah sama aku. Nah, tapi perbuatan kita di balik itu saya muja cewek sing lain. Nah, ini kan nggak benar, saudara. Ya. Istilahnya itu di dalam Tuhan itu, ya Allah itu cuma satu, saudara. Dia adalah Alfa dan Omega. Kalau kita sembah Allah itu ya Allah yang satu gitu. Jangan nyembah setan, tapi ya nyembah Tuhan gitu kan, ya aneh toh. Kita itu seringnya begitu, saudara. Katane percaya Tuhan Yesus, ya toh, percaya Allah yang menyelamatkan kita, ya toh, datang ibadah. Tapi setelah pulang dari ibadah, seminggu cuma sekali loh, saudara. Cuma 2 jam paling, lama-lama 3 jam. Itu aja pulang sudah perbuatan duniawi kita, daging kita
yang sesuai ajaran setan, yang sesuai dengan ajaran dunia ini yang kita jalani, ya toh. Harusnya daging kita itu dikuasai oleh roh Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, supaya daging ini bermanfaat bagi sesama dan memuliakan Tuhan untuk menjadi saksi seperti Tuhan Yesus adalah saksi. Begitu saudara. Jadi ini sejarah manusia itu seperti itu. Ayo kita muji nyembah Tuhan, ya hati kita fokus untuk muji nyembah Tuhan. Jangan kita ngomong wah kowe ayu ngene-ngene tapi pikirannya di sini, ya toh. Pandangan kita, pendengaran, perkataan kita itu sebetulnya tertuju pada kuasa kegelapan. Karena apa? Yang kita lakukan tiap hari adalah ajaran-ajaran dunia ini, saudara. Nah, kita itu bukan dari dunia ini. Kita dicipta oleh Tuhan itu sumbernya dulu dari mana Tuhan? Dari surga. Manusia itu asalnya dicipta. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu memang hidup di dunia ini, tetapi kamu anak-anak kerajaan surga yang berhak menerima ahli waris bersama Tuhan Yesus nanti di kerajaan surga untuk menerima memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan Yesus. Ya kan? 1 hari bagi Tuhan itu sama dengan 1000 tahun manusia. Nah, itulah saudara. Makanya 7 hari nanti ada milenial ya, namanya 2000 terus akhirnya 1000 lah. 1000 inilah kita memerintah 1000 tahun damai bersama Tuhan nanti. Lah hitungannya manusia itu yang 2000 itu sudah sama persis sama yang Tuhan ajarkan di Alkitab atau enggak, kita nggak pernah tahu saudara ya. Mungkin bagi sejarah-sejarah yang ngerti sejarah Alkitab mungkin tahu ya. Benar-benar dimulainya Alkitab, hitungan dunia mulai dunia ini ada finish mulai satu hari ditulis gitu ya, saya nggak tahu. Tetapi kan itu menurut saya sangat sukar untuk menentukan awal tanggal kita awal tanggal kita awal tanggal kita dipakai dihitungnya tanggalnya itu kan susah saudara. Ya makanya kita balik ke situ saja saudara yang dikasih Tuhan. Sejarah manusia itu sebagai umat pemuji dan penyembah Tuhan. Nah kita harus kembalikan porsi kita sebagai ciptaan Tuhan itu sebagai umat pemuji dan penyembah Tuhan. Jadi kalau orang melihat kita, orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, itu orang lain itu harus kena transfer spirit kita, ya rohnya itu hanya untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi perkataan kita yang keluar itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya daging-daging tok saudara. Lebih banyak daging ya daripada apa yang Tuhan inginkan gitu ya. Banyakan dalam dunia ini ya, waktu kita itu habis untuk perkara-perkara dunia, untuk perkara-perkara daging. Tapi untuk perkara-perkara Tuhan kita masih mikir-mikir. Ya, padahal ya saya pikir ya semua manusia itu pasti mati ketemu dengan Tuhan Yesus nantinya. Tapi yang dilakukan itu loh lebih banyak waktunya untuk dunia. Kan aneh toh, dunia itu mati kita tinggal loh saudara. Makanya disebutkan meninggalkan dunia. Meninggal dunia itu meninggalkan dunia. Dan kita nggak mungkin akan datang ke dunia saudara, ketemu dengan Tuhan Yesus, ketemu dengan Allah kita, bahwa kita ini nanti dihakimi sesuai perbuatan kita gitu loh. Ayo saudara, makanya jangan saya itu kadang-kadang ya sedih lihat orang-orang itu katanya sudah beribadah ke Tuhan ya toh, nyembah Tuhan, tapi perkataannya ya toh kebanyakan itu yang keluar itu lebih banyak hawa nafsu ya, guyon-guyonnya itu guyon hawa nafsu gitu ya, yang membuat kita itu sebetulnya nggak layak sebagai anak-anak Tuhan, itu nggak mencerminkan identitas kita gitu. Contohnya gini ya, HP karakternya mereknya yang terkenal umpamanya Apple gitu ya, dia kan punya standar saudara, punya standar kriteria speknya gitu ya, terus sama gengsinya sama apa kan ada semua gitu loh. Lah kita ini anak-anak Allah itu kan harusnya anak-anak raja ya, lebih keren dari anak-anak raja dunia ya gitu loh. Kok tapi kita tidak mencerminkan bahwa kita itu anak-anak raja yang keren, yang bisa bermanfaat bagi sekitarnya gitu, sesama manusia. Seharusnya kalau kerajaan itu kan bisa memakmurkan rakyat, bisa mensejahterakan rakyat, bisa bermanfaat bagi rakyat.
bukan menekan rakyat minta upeti ya untuk kesenangannya pribadi raja sendiri. Kan repot kalau begitu. Kalau kita anak-anak raja kan Tuhan itu cuma apa sih mintai sama kita? Cuma ingin ayo hidupmu itu loh jadilah puji-pujian penyembahan terhadap aku, memuliakan aku. Sudah itu dong, gak ada yang lain. Ayo jaga nama baik nama Tuhan. Ya pasti kita nggak bisa lah, nggak mampu secara daging untuk menjaga nama baik nama Tuhan Yesus Kristus kita. Karena daging kita lemah gitu loh. Makanya kita perlu penolong, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita berjalan dalam seluruh kebenarannya, ya saudara, supaya kita ini bisa berjalan dalam firman-Nya. Makanya kekuatan Allah itu luar biasa dan tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi kalau kita nggak berjalan di dalam kebenaran Tuhan, ya itulah akibatnya. Kita akan, ya begitulah, akan bolak-balik jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun jatuh bangun gitu. Makanya saudara, ayo sebelum kita masuk doa yang penuh kuasa, ya saya nanti akan berdoa terakhir bahwa semua masalah-masalah setiap kehidupan pendengar, orang-orang yang mendengarkan kuasa firman dan di channel YouTube saya ini, mereka akan mengalami pemulihan, pembaharuan, dan dalam kehidupannya berubah drastis, yaitu yang belum bertobat menjadi bertobat, yang kesukaran ekonomi akan dipulihkan, diberikan jalan keluar, yang sakit penyakit disembuhkan, memiliki berbeban berat karena tidak bisa mengampuni, Tuhan akan berikan kelembutan hati. Ya semuanya, pokoknya masalah kehidupan saudara di dunia akan terjawab oleh Tuhan, dan itu pasti, dan tidak ada yang tidak pasti di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu Allah yang iya dan amin. Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi dia yang menentukan semuanya. Jadi kita itu manusia hanya sarana, untuk alat, untuk saling sebagai anggota tubuh Kristus, saling bersatu, memiliki karunia yang berbeda untuk melengkapi kita masing-masing. Contohnya begini saudara, pada saat saya dulu kerja di Konimek, itu ada kepala cabang, ada supervisor, ada salesman ya khusus untuk nangani grosir, ada sales promotor yaitu nangani supermarket, dan sales canvasser. Sales canvasser ini khusus untuk yang retail. Lah di balik itu semua dari kombinasi marketing distribusi ini ada namanya kepala gudang, pembantu gudang, kemudian ada admin, pembantu admin, terus yang keuangan. Nah, jadi semuanya itu dari bermacam-macam golongan karakter, dari macam-macam peranan ya, fungsinya macam-macam. Terciptalah satu namanya distributor. Dulu saya kerja di Konimek itu di Marga Nusantara, terciptalah satu distributor di Solo namanya Marga Nusantara Jaya. Marga Nusantara Jaya, ya betul saudara. Itu loh maksud saya begitu. Jadi kalau ada kesatuan, kesepakatan gitu ya, di dalam satu perusahaan itu macam-macam, fungsinya macam-macam, tetapi tujuannya satu, supaya omsetnya tercapai dan kita semua dapat berkat, semuanya dapat gaji, ya toh. Nah kalau nggak ada kesatuan, omsetnya kecil, ya mau gaji karyawan di mana gitu, nggak bisa kan saudara. Nah itu loh fungsinya tubuh-tubuh Tuhan itu seperti itu. Untuk apa? Untuk supaya distributor itu tetap hidup dan berjaya gitu loh. Nah sama seperti kita itu orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, semua disatukan dalam satu anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala. Jadi kita itu bekerja untuk memberitakan kasih-Nya melalui kehidupan kita, supaya orang ngerti ini loh Tuhan Yesus itu jalan kebenaran dan hidup yang membuat kita di dunia ini dijamin, juga di kerajaan surga pasti dijamin. Gitu saudara ya. Jadi intinya seperti itu ya. Ini nanti akan sambung seri kedua ya. Sebelum kita menuju doa yang penuh kuasa, kita mengerti dulu dasar-dasar kita, bahwa kita manusia itu adalah ciptaan Tuhan, diberi nafas hidup baru hidup, tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya, menjaga nama baik Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui pertolongan Roh Kudus zaman sekarang. Kalau dulu masih Yesus lahir ya melalui pertolongan Yesus Kristus Tuhan dan Allah Bapa di surga.
sekarang melalui pertolongan Roh Kudus ya. Ayo sekarang kita muliakan sebelum kita terima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa melalui pengajaran doa ya, tentang ayat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Maka semuanya itu masalah apapun, keuangan, sakit, penyakit, masalah tidak bisa mengampuni, masalah hidup di dalam daging terus dan tidak bisa lepas ya. Makanya begitu kita lepas dari kuasa firman Tuhan, nggak pakai pedang roh, yaitu firman Tuhan, pasti kita akan jatuh dalam dosa. Itu pasti. Udah, itu rumusnya begitu saudara, nggak bisa dirubah-rubah. Oke, saya akan berdoa saat ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami yakin setiap pemirsamu saat ini yang mengalami masalah keuangan, termasuk hamba-Mu ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus, berikan roh hikmat dan wahyu-Mu bagi kami masing-masing pribadi lepas pribadi, jamah secara pribadi Tuhan. Jamah secara pribadi, tuntun mereka dalam kebenaran-Mu, bahwa mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, pulihkan setiap perekonomian mereka, keuangan mereka, beri pekerjaan yang sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, supaya apa yang mereka kerjakan dapat berhasil dan beruntung dan memuliakan Engkau dan dapat bermanfaat bagi sesama. Yang sakit penyakit saat ini, apapun penyakitmu, semuanya Tuhan katakan di dalam nama Yesus, jamah secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah, roh-Mu bekerja, roh kesembuhan mengalir. Oleh bilur darah Yesus mereka semua sudah Engkau sembuhkan, sudah Engkau pulihkan. Hei iblis, Engkau nyah dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Kami yakin kemenangan demi kemenangan terjadi. Apapun penyakitmu saat ini sudah dilepaskan oleh Tuhan, dan kau mendapatkan kemenangan demi kemenangan itu secara pribadi. Saat ini Tuhan sudah jamah engkau secara pribadi, pendengar-pendengar di channel ini, di dalam nama Yesus. Kami yakin ya, saat ini yang belum bisa mengampuni dan belum bisa bertobat, di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah secara pribadi, lepas pribadi. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Yesus Kristus Tuhan yang bekerja. Roh Kudus kuasai kehidupan mereka masing-masing, lembutkan hati mereka, jadikan tanah yang subur untuk mereka berakar, bertumbuh dan berbuah sesuai dengan yang Kau inginkan. Jikalau sesuai dengan kehendak-Mu, maka jadilah atas mereka pertobatan, pengampunan, dan mudah memaafkan, dan hidup berjalan dalam kerendahan hati, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak terikat dalam kuasa-kuasa percabulan, seks bebas, ataupun mata, pendengaran, perkataan, atau apapun perbuatan cabul. Di dalam nama Yesus, malam hari ini kami percaya Roh Kudus bekerja melawat hati mereka masing-masing satu persatu. Dan kami tahu bahwa Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Dan kami tahu Tuhan, kami yakin apa yang kami doakan telah kami terima. Dan Engkau sudah menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi atas mereka pribadi lepas pribadi, bahwa mereka dalam seluruh kebenaran-Mu Roh Kudus, tuntun pengurapan baru, pengurapan baru, pengurapan baru. Ya, jamaah pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalahmu, Tuhan Yesus sanggup selesaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua permasalahanmu selesai dan diberikan hikmat dan wahyu step by step. Dalam langkah demi langkah engkau akan diberikan jalan keluar. Pemikiranmu diperbaharui, hatimu diubahkan menjadi baru, dan perbuatan tubuhmu memuliakan Tuhan. Dan engkau menjadi alat kerajaan Tuhan, dan semakin diberkati pekerjaanmu, dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami tahu segala ekonomi, penyakit, pengampunan, dan perbuatan-perbuatan daging yang tidak berkenan di hadapan Allah sudah dilenyapkan oleh kuasa darah Yesus. Kutuk itu sudah dipatahkan oleh kuasa darah Yesus pada saat Yesus mati di kayu salib. Kamulah umat-umat pemenang, kamulah umat-umat kelepasan, kamulah umat-umat pemuji, kamulah umat-umat yang selalu memuliakan Allah. Kamulah umat-umat yang selalu bersama dengan Allah, memerintah kerajaan Allah 1000 tahun damai nantinya. Dan saat ini memerintah bersama Roh Kudus untuk menjadi saksi dan
berkat-berkat Tuhan untuk memberitakan kasih dan kebenarannya. Terima kasih Bapa, kemenangan demi kemenangan luar biasa sudah Engkau kerjakan saat ini, dan segala sesuatu terjadi yang terbaik saat ini. Doamu penuh kuasa di dalam nama Yesus. Pengurapan aliran-aliran baru kuasa-Mu sudah melimpah atas kami. Saat ini pribadi lepas pribadi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Apapun masalah mereka sudah Engkau lepaskan. Hei iblis, Engkau sudah tidak berhak lagi menaungi setiap tubuh anak-anak Tuhan, karena Roh Kudus sudah ada di dalam di sana, dan rohnya lebih besar daripada kuasa ilah zaman ini. Kami yakin dan percaya Zakaria 4 ayat 6 terjadi atas anak-anak Tuhan. Zakaria 4 ayat 4 pasal 4 ayat 6 terjadi atas anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Matius 22 ayat 37-39 terjadi atas mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah kebahagiaan-kebahagiaan Allah yang mengalir atas mereka saat ini, sukacita, yaitu kerajaan Allah mengalir saat ini, yaitu masalah kebenaran, berjalan dalam kebenaran firman-Mu, berjalan di dalam roh, dan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus mengalir saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Galatia 5 ayat 22 tentang kasih itu sukacita dan sebagainya. Filipi 4 ayat 8 mengalir saat ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berubah menjadi baru. Mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mereka adalah Kristus yang ada di dalam setiap kehidupannya. Dan kami yakin dan percaya mereka berubah dan semakin baru, semakin berkenan, semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan semakin bermanfaat bagi sesama. Di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu sudah terjadi, pemulihan-Mu sudah terjadi, pembaruan sudah terjadi, dan roh-Mu menyala-nyala terus dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus, segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah makanan kami secukupnya pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena yang benar sudah mengalir atas kehidupan kami. Biarlah kemuliaan, kejayaan, keagungan, kemasyhuran, kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, dan persekutuan Roh Kudus terus memimpin kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Dengan penuh sukacita, bersyukur dan tekun berdoa, kami sambut kuasa firman-Mu hari ini yang sudah memenangkan kami semuanya. Kami sudah menerimanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya juga Tuhan Bapa, yang tak sempat kami pikir, renungkan, rancangan, atau yang lepas di dalam kuasa doa kami ini, Engkau sudah sediakan bagi kami. Karena Engkau pencipta kami lebih memahami kebutuhan kami dan kebutuhan pribadi lepas pribadi setiap pendengar firman-Mu melalui channel YouTube ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Sekarang, haleluya, 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 amin. Shalom saudara, kemenangan demi kemenangan sudah terjadi atas hidup saudara saat ini. Kiranya kita bisa bersaksi untuk memuliakan Tuhan melalui doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan secara pribadi. Tuhan katakan saat ini, Tuhan berbicara secara pribadi lepas pribadi. Dan saya tidak tahu masalah apapun yang terjadi, tetapi Tuhan katakan itu. Besok ya kita sambut lagi firman Tuhan yang baru, yaitu dengan pengajaran tentang kuasa doa. Ya, kalau tadi itu sebelum menuju kuasa doa, Tuhan ingin ajarkan kita sadar bahwa kita itu nggak ada apa-apanya, karena kita itu ciptaan harus berjalan sesuai dengan keinginan Allah yang diciptakan ya diri kita itu ya. Jangan lupa, jadi jangan error ya. Sebagai HP Tuhan, ciptaan Tuhan, jangan error saudara, supaya nanti tidak perlu diperbarui lagi oleh Tuhan, tetapi berfungsilah sebagai yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, supaya kamu dapat menyenangkan ya. Kalau HP dipakai error terus, itu yang pakai HP jengkel mungkin biasanya ya. Makanya kita kalau dipakai Tuhan ya, jangan error saudara, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan dan membuat Allah semakin sedih gitu ya melihat kita. Ayo bangkit terus bersama Tuhan, tetap semangat. One Way Ministry
Segala berkat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kemasyhuran bagi nama Yesus Kristus Tuhan, bagi saudara-saudara semuanya sekalian. Haleluya. Amin.